Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat dan salam di rumah saja. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita membahas tentang tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Masih ingat, pada pertemuan sebelumnya kita membahas manusia sebagai makhluk ekonomi, atau kita kenal dengan istilah Homo economicus, yang artinya manusia selalu mempunyai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhan terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Sehingga untuk mencapai itu semua, maka segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Anak-anak, kira-kira apa saja yang termasuk dalam tindakan ekonomi? Mari kita lihat contoh berikut ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, apa yang termasuk contoh tindakan ekonomi? Yang pertama, kita lihat ibu berbelanja ke pasar. Itu adalah contoh yang pertama. Lalu yang kedua, dari gambar di samping, yaitu berolahraga. Contoh yang ketiga adalah belajar. Dari ketiga contoh tersebut, tindakan apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan? Pertama, yaitu berbelanja ke pasar. Pada saat seseorang belanja ke pasar, tujuan utamanya adalah ingin memenuhi kebutuhan keluarga, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Lalu yang kedua, berolahraga. Apa yang akan didapat pada saat seseorang melakukan olahraga, yaitu ingin memenuhi kebutuhan jasmani. Lalu yang ketiga, yaitu belajar. Untuk apa? Yaitu belajar dengan tujuan memperoleh kebutuhan rohani akan pendidikan. Dari beberapa contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, itulah yang kita kenal dengan istilah motif ekonomi. Motif ekonomi dibedakan menjadi 4 macam. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, ayah dan ibu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Contoh, membantu korban bencana alam, menyantuni anak yatim. Dan yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Contoh, belajar dengan rajin, mengikuti berbagai lomba. Dan yang terakhir, yaitu motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya, mengembangkan usaha untuk menguasai pasar. Anak-anak,
Untuk melakukan tindakan ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sehingga di dalam dunia usaha, prinsip ekonomi itu selalu berhubungan erat dengan efisien dan efektif. Nah, hari ini apa itu efisien? Mungkin di antara kalian ada yang sudah memahami. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Sedangkan efektif artinya apa yang dilaksanakan itu adalah benar. Anak-anak, coba kita bahas kali ini contoh tentang prinsip ekonomi. Ada satu merek sepatu yang ternyata dijual di berbagai toko. Sepatu dengan merek yang sama ternyata di toko A terjual dengan harga 150.000. Di toko B dengan harga 145.000. Sedangkan di toko C harga sepatu 148.000. Nah, dengan kualitas yang sama, ternyata harga sepatu lebih murah di toko B, yaitu harganya 145.000 dibandingkan dengan dua toko yang lain. Kesimpulannya, orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi, diantaranya penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Nah, apa yang harus dilakukan agar kegiatan produksi bisa menerapkan prinsip ekonomi? Yang pertama yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. 3. Menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan yang terakhir, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Berikutnya, bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi? Apa yang harus dilakukan agar dalam pelaksanaan prinsip ekonomi kegiatan distribusi berjalan dengan baik? Yang pertama, yaitu menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. 3. Memberikan layanan yang baik. Dan yang terakhir, menggunakan sarana distribusi yang murah. Berikutnya, bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi? Apa yang harus dilakukan? Pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang berkualitas bagus. 3. Memilih barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Masih ingat anak-anak skala prioritas yang kita perlukan? Demikianlah anak-anak
untuk kali ini, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Materi untuk hari ini. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan untuk tugas berikutnya. Selamat mengerjakan, guys. Salam di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.